Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Rosi. Saya dari kelas SP semester 4, NIM 1908202057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi jasa melalui akad, ijaroh, wakalah, jualah ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi transaksi jasa. Dalam Islam, transaksi jasa dikenal dengan istilah ron, sebagaimana pengertiannya yaitu berarti al-subut al-habs, tetap dan lama, yakni tetap atau berarti al-habsu walazum, pengekangan dan keharusan. Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut, menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ijaroh, wakalah, dan jualah. Definisi ijaroh. Ijaroh merupakan salah satu akad muawadah, yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad ijaroh termasuk akad bernama al-uqud al-musammah, yakni akad yang batas-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama, al-uqud ghair al-musammah, yaitu akad-akad baru yang kriterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, seperti akad mengenai bermalam di hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan, dan sejenisnya. Sumber hukum ijaroh. Sumber hukum ijaroh itu terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Landasan hukum dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat At-Tolak ayat 6. Adapun dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun rukun dan syarat ijaroh. Rukun ijaroh: 1. Pihak yang menyewa, 2. Pihak yang menyewakan, 3. Benda yang diijarohkan dan akad. Adapun syarat ijaroh. Syarat ijaroh yaitu 1. Adanya unsur sukarela dari pihak yang melakukan akad, 2. Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas, 3. Objek sewa harus jelas, dapat dipenuhi dan dapat diserahkan, 4. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara, 5. Bila ijaroh berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. 6. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. 7. Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus dapat diserah-terimakan saat akad bila barang tersebut barang bergerak. Yang kedua ada wakalah. Wakalah adalah akad pemberian kuasa yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam bertindak atau bertasyaruf. Sumber hukum dari wakalah sendiri yaitu bersumber dari Al-Quran dan hadis dan ijma. Rukun dan syarat wakalah yaitu ada orang mewakili dan syaratnya mewakili harus berakal. Yang ketiga jualah. Jualah adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Secara ringkas, jualah merupakan upah atau imbalan terhadap seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan. Sumber hukum dari jualah yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun syarat dan rukun dari jualah adalah adanya akad, orang yang menjanjikan upah, dan jenis pekerjaan. Syarat jualah. Adapun beberapa syarat jualah yaitu 1. Pihak-pihak yang berjualah wajib memiliki kecakapan bermuamalah, alia al-tasyaruf, yaitu berakal, balik, dan rosyid, tidak sedang dalam perwalian. Yang kedua, upah jail yang dijanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad jualah batal adanya karena tidak pastian kompensasi. Yang ketiga, aktivitas yang akan diberi kompensasi wajib aktivitas yang mubah, bukan yang haram dan diperbolehkan secara syar'i. Yang keempat, kompensasi materi yang diberikan harus jelas, diketahui jenis dan jumlahnya, maklum,
di samping tentunya harus halal. Demikian materi yang bisa dapat saya sampaikan mengenai transaksi jasa melalui akad ijaroh, jualah, wakalah yang ditinjau dari fikih muamalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.